Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen Bulaili Purnawati dan teman-teman sekalian. Kami di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dari implementasi kebijakan makanan bergizi gratis di SPPK Nurhayat Tulungagung. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewa Bagusaris Pamisa Putra dan teman saya. Dan saya Nayaka Radin. Dan saya Abdul Aziz Al-Maisur. Dan saya Rian Arifianto. Dan materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Sama. Yang pertama, latar belakang. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi anak-anak serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Masalah gizi masih menjadi persoalan penting di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data yang terdapat dalam penelitian, angka stunting masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan evaluasi terhadap implementasi program MBG agar dapat diketahui apakah program berjalan sesuai tujuan atau masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Mengapa masalah ini penting untuk diteliti? Pertama, program makan bergizi gratis atau MBG adalah program nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan apakah program ini sudah berjalan efektif atau belum. Kedua, program ini secara langsung menyasar kelompok yang rentan, yaitu anak-anak sekolah yang sangat membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh kembangnya. Ketiga, jika program ini berhasil dilaksanakan dengan baik, maka dapat berkontribusi menurunkan angka stunting dan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan serta presentasi belajar siswa. Keempat, hasil penelitian ini nantinya dapat menjadikan masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan program ini di masa mendatang. Rumusan masalah penelitian ini merupakan dua rumusan masalah. Satu, bagaimana implementasi program makanan bergizi gratis di Kelurahan Kuta Anyar. Dua, bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program makanan bergizi tersebut. Rumusan ini menjadi fokus utama penelitian untuk melihat proses implementasi dan kendala yang muncul di lapangan. Yang kedua, tujuan penelitian. Satu, mengetahui implementasi program makanan bergizi gratis di Kelurahan Kuta Anyar. Dua, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Tiga, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan program MBG tersebut. Lalu teori yang digunakan adalah teori dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yang meliputi satu standar dan saranan kebijakan. Kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas, teratur, dan mudah dipahami oleh pelaksanaan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dua, sumber daya meliputi sumber daya manusia, dana, waktu, fasilitas, dan kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Tiga, karakteristik organisasi pelaksanaan berkaitan dengan struktur birokrasi, pembangunan tugas, kompetensi aparat, dan pola hubungan selama organisasi pelaksanaan. Empat, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan. Koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga sangat penting agar implementasi berjalan sesuai tujuan. 5. Disposisi atau sikap pelaksanaan. Sikap komitmen dan tingkat penerimaan pelaksanaan terhadap kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi. Yang terakhir adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi masyarakat ekonomi serta dukungan politik dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan dari tujuan tersebut. Selanjutnya, variabel teori Van Meter dan Van Horn. 1. Standar dan tujuan kebijakan.
Tujuan kebijakan harus jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana. 2. Sumber daya meliputi SDM, dana, fasilitas, dan sarana pendukung. 3. Komunikasi antar organisasi. Koordinasi yang baik antar lembaga sangat menentukan keberhasilan program. 4. Karakteristik organisasi pelaksana menyangkut struktur dan kemampuan organisasi pelaksana. 5. Kondisi lingkungan meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. 6. Disposisi atau sikap pelaksana menyangkut komitmen dan kesediaan pelaksana menjalankan program. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Metode ini digunakan karena peneliti ingin memahami secara mendalam bagaimana implementasi program MBG berlangsung di lapangan. Berikutnya hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG di Kota Anyer telah berjalan dengan cukup baik. Program mampu melayani sekitar 3.779 penerima manfaat setiap hari. Distribusi makanan dilakukan secara terjadwal dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Program juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat. Analisis berdasarkan teori. Dilihat dari aspek standar dan tujuan kebijakan, program sudah memiliki tujuan yang jelas dari aspek komunikasi, koordinasi antara pelaksana program dan sekolah yang telah dilakukan secara rutin. Dari aspek disposisi pelaksana, para petugas menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator implementasi sudah berjalan sesuai teori parameter dan faktor. Berikutnya dampak program. Program MBG memberikan beberapa dampak positif. 1. Membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. 2. Mendukung proses belajar siswa. 3. Mengurangi risiko kekurangan gizi. 4. Mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang. Berikutnya hambatan implementasi. Walaupun berjalan cukup baik, terdapat beberapa hambatan. Yang pertama, jumlah armada distribusi masih terbatas. Kedua, jumlah tenaga ahli gizi masih kurang. Dan yang ketiga, masih terjadi miskomunikasi terkait jadwal distribusi. Dan yang keempat, adanya fluktuasi harga bahan baku yang mempengaruhi operasional program. Yang kelima, sistem pemantauan digital masih belum optimal. Berikutnya rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi. 1. Menambah armada distribusi makanan. Dan yang kedua, menambah tenaga ahli gizi. Ketiga, meningkatkan sistem pengawasan dan monitoring. Keempat, memperkuat koordinasi dengan sekolah. Kelima, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan wali murid. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program makanan gizi gratis di SPP Kota Anyer telah berjalan cukup baik dan mampu mencapai sebagian besar tujuan kebijakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan terutama pada aspek sumber daya manusia, sarana distribusi, dan sistem pengawasan. Karena itu diperlukan perbaikan berkelanjutan agar program dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ya, baik. Ada beberapa yang mau saya tanyakan. Kalian pakai parameter sama funhorn, ya? Dari ada 6 variabel ya? Ya. Dari 6 variabel itu coba dilihat di variabelnya. Di variabel, di hasil. Nah ini misalnya. Dari 6 itu menurut kalian mana yang sepertinya masih menunjukkan kekurangan dari 6 variabel itu?
di hasil penelitianmu ada enggak? Atau semuanya sudah bagus dari keenam variabel itu? Mulai dari standar tujuan, lalu komunikasi, disposisi, semua sumber daya sudah bagus semua, tidak ada yang kalian rasa kurang pas gitu, tidak ada dari hasil penelitian? Masih ada miss Bu, di miss komunikasi. Di komunikasinya masih belum berjalan dengan bagus, seperti itu. Ya baik, berarti kalau seperti itu sebenarnya analisanya berarti dari aspek komunikasi berarti masih belum berjalan dengan baik antara pihak SPBG dengan pihak penerima manfaat. Jadi seperti itu. Ya. Ya. Baik. Lalu saya rasa sudah cukup. Silahkan ditutup. Baik, terima kasih. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.